penuh percaya, berpijak teguh di bumi Sriwijaya. Tim Warma Dewa hadir bersuara, mengolah kosakata dengan logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri, perkenalkan kami dari tim Warma Dewa dengan saya Michelle Helena selaku pembicara pertama, Putra Suma selaku pembicara kedua, dan Lodri Prasetyo selaku pembicara ketiga. Dengan standing position kontra terkait dengan mosi perdebatan yaitu pemilu lokal bukan rezim pemilu nasional. Pun Dewan Juri yang terhormat, lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 tahun 2024 yang memisahkan pemilu lokal dan nasional dan bahkan mengkategorikan DPRD sebagai bagian dari pemilu lokal, maka muncullah pertanyaan sederhana. Apakah pemisahan ini akan membawa perbaikan demokrasi atau justru malah ketimpangan regulasi? Mengingat pemisahan pemilu lokal dan nasional akan menimbulkan disparitas prosedur demokrasi antar wilayah karena pemilu tidak lagi dikelola di dalam satu kesatuan sistem. Maka Dewan Juri penting bagi kita untuk meninjau kembali posisi DPRD sebenarnya di dalam kerangka sistem perwakilan secara utuh, bahwa DPRD tidak bisa dipisahkan dari DPR RI karena keduanya merupakan representasi rakyat dalam satu sistem perwakilan nasional yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 Tahun 2019 yang secara eksplisit menegaskan bahwa pemilu lokal adalah bagian dari rezim pemilu nasional, terlebih khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun sangat amat disayangkan dalam putusan nomor 135 Mahkamah Konstitusi sudah tidak berdiri di dalam pendiriannya Dewan Juri yang terhormat. Maka melalui ketidakberpihakan kami pada mosi perdebatan hari ini dilandasi oleh satu poin argumentasi utama, yaitu pemisahan antara pemilu lokal dan pemilu nasional berpotensi menciptakan disparitas prosedural demokrasi antar daerah yang akan berimplikasi pada fragmentasi politik serta meningkatkan ketimpangan kualitas demokrasi. Atas dasar itu, kami mendorong solusi yang historis sekaligus progresif, yaitu menerapkan konsep pemilu serentak bertingkat dengan tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan secara berjenjang di dalam satu periode yang sama. Secara positivistik legalistik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terlebih khusus Pasal 1 Ayat 1, Pasal 167 Ayat 3, Pasal 347 Ayat 1, dan Pasal 3 Ayat 1, di mana kemudian undang-undang ini menyatukan pemilu lokal dan juga pemilu nasional di dalam satu rezim untuk memastikan bahwa standar demokrasi di Indonesia berlaku merata di seluruh wilayah Indonesia. Dewan Juri yang terhormat. Pun kemudian hal ini kemudian untuk menghindari disintegrasi hukum yang bisa timbul dari aturan yang berbeda di masing-masing wilayah manakala kemudian adanya pemisahan rezim antara pemilu lokal dan nasional. Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 tahun 2013 yang dimana kemudian memutuskan model pemilu serentak nasional, adanya pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD dan DPRD, di mana Mahkamah Konstitusi mengkategorikan bahwa hal tersebut kemudian bagian dari satu rezim pemilu nasional. Dewan Juri yang terhormat. Namun sangat amat disayangkan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 tahun 2024 di mana kemudian Mahkamah Konstitusi melakukan daripada overruling tidak berdiri pada pendiriannya, di mana otonomi daerah diberikan hak buat sistem pemilu lokal sendiri, dan bahkan sungguh ironi DPRD dikategorikan sebagai pemilu lokal padahal secara mutatis dan mutandis, di mana otonomi daerah secara administrasi tidak setara dengan kewenangan membuat rezim pemilu terpisah. Pun secara konstitusi kita, di mana pasal 22 ayat 2 menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD dan DPRD. Artinya, DPRD secara konstitusional memang diatur untuk dipilih melalui pemilu yang sama dengan pemilihan umum nasional. Dewan Juri yang terhormat. Kami memahami DPRD dalam hal ini mewakili kepentingan daerah. Akan tetapi, sistem pemerintahan Indonesia menganut disintegrasi asimetris dalam kerangka negara kesatuan, sehingga wakil daerah dalam hal ini DPRD dipilih lewat skema pemilu nasional agar adanya sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan juga tumpang tindih regulasi. Dewan Juri yang terhormat. Lahirnya putusan MK 135 tahun 2024 apabila kita tinjau fakta dan data melalui Indonesian Corruption Watch pada tahun 2022, sebanyak 82% kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dalam 10 tahun terakhir berasal dari daerah dengan struktur politik lokal yang tertutup dan minim akuntabilitas seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah. Artinya, semakin lepas pemilu lokal dari standar nasional, semakin besar peluang politik elitis untuk kemudian berkembang.
Pemilu 2014 yang menyatukan antara DPR RI, DPRD, dan DPD dalam satu klaster waktu menunjukkan bahwa pemilu lokal baik secara hukum, teknis, dan politik merupakan bagian integral dari rezim pemilu nasional. Ini kemudian membuktikan bahwasannya DPRD tidak dapat dikategorikan sebagai pemilu lokal. Kekhawatiran oleh pemohon dalam putusan MK 135 tahun 2024 dan bahkan yang dikhawatirkan oleh tim pro, yaitu kebebasan dan keresahan pemilih terkait 5 kotak suara pada saat pemilihan. Maka kami kemudian mengakomodir permasalahan tersebut dalam mekanisme yang amat solutif, yakni daripada memisahkan, alangkah baiknya pemilu serentak dibagi ke dalam beberapa tahapan, yaitu Presiden dan DPR RI di tahap pertama, DPRD provinsi dan kabupaten kota serta DPD di tahap kedua, dan Pilkada di tahap ketiga. Tahapannya tetap dalam satu periode pemilu nasional agar tidak ada pemisahan rezim, hukum, dan penyelenggara. Hal ini kemudian akan kami lakukan dengan mekanisme revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada agar memuat ketentuan tahapan pemilu serentak bertingkat. Kemudian yang kedua, membentuk tim sinkronisasi tahapan pemilu melalui peraturan pemerintah yang melibatkan KPU dan Bawaslu, pemerintah pusat dan daerah, serta DPR dan masyarakat sipil untuk kemudian memastikan desain teknisnya secara realistis dan efisien. Maka atas hal itulah bangga berdiri dari sisi kontra terhadap mosi perdebatan saat ini. Sekian dan terima kasih, dan salam konstitusi.